Ada banyak sekali teman-teman yang bertanya berkenaan tentang re-entry yang terhenti di MHV. Ya, bagaimana cara kita mendeteksi dia berpotensi ini terhenti ataupun dia re-entry yang tidak meneruskan perjalanannya. Oke, di video kali ini kita akan menjawab sekaligus kita akan membahas berkenaan re-entry yang tidak lanjut lagi dengan momentum yang berterusan. Jadi, simak video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing kembali berkenaan tentang re-entry yang terhenti di MHV ataupun re-entry yang tidak lanjut dengan re-entry yang berterusan. Sesuai dengan request yang masuk dan juga beberapa teman-teman lain punya pertanyaan yang sama, jadi di sini Min akan ambil salah satu saja dan kebetulan pertanyaan ini dapat difilter dengan mudah karena ditanyakan melalui link Saweria. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, di sini kita baca terlebih dahulu pertanyaan yang masuk dari salah satu teman kita. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bang Zul mau nanya nih, setelah muncul re-entry dengan candle momentum, kok kadang harga lanjut bikin candle momentum lagi, tapi kadang malah langsung berubah jadi pola MAV. Nah, di situ aku sering bingung, gimana cara Bang Zul menentukan harus hold posisi atau exit? Ada trik atau tips khusus nggak Bang biar nggak terjebak di momen kayak gitu? Oke? Nah, beberapa teman-teman yang lain juga ngechat hal yang serupa di Telegram ya. Ada juga memilih di komentar banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kita mendeteksi bahwa itu adalah re-entry yang akan kuat ataupun re-entry itu hanya akan tertahan di area MHV. Oke, sekarang kita buka ke chart supaya memudahkan kita dalam melihat pola daripada pergerakan re-entry yang terhenti di MHV. Oke, di sini kita buka acak saja. Kebetulan di sini kita buka gold, GBP USD ya. Kebetulan di sini ada terjadi beberapa kali ya. Di sini kita contohkan misalnya yang terakhir. Oke, di sini kalau kita melihat ada satu re-entry yang terjadi setelah candle momentum. Oke. Nah, padahal yang kita tahu re-entry setelah momentum adalah re-entry yang sangat kuat ketimbang re-entry yang berlaku setelah candlestick arah kukuh. Nah, kenapa kadang-kadang dia terhenti di MHV? Oke. Nah, buat yang bertanya tentang ekstrim, ini adalah ekstrim ke TV wajib. TV wajib ini adalah re-entry. Tapi apabila re-entry ini tidak diteruskan dengan momentum yang baru, inilah yang disebut dengan MHV. Ya, kenapa? Kalau misalnya kita re-entry sell di H4 di atas ini, kita akan menunggu validasi di H1 sebagusnya di top BB. Cuman kadang-kadang terhenti di mid BB dan EMA 50. Nah, sebelum kita lihat di H4 meneruskan dengan momentum, di H1 pun kita akan melihat bahwa setelah hari entry H4 tidak lanjut dengan momentum ataupun kita bisa melihat dalam keadaan BB mendatar. Oke, di sini kita dapat melihat kalau kita turunkan satu time frame di bawahnya, kita dapat melihat bahwa di bawahnya saja sudah tidak ada momentum. Kalau tidak ada momentum di time frame bawahnya, maka tidak akan mungkin terjadi momentum pada time frame keduanya atau time frame pertamanya. Tapi sebenarnya struktur yang sebenarnya sedang berlaku bukan pada H4.
Ya, penurunan daripada top BB kepada low BB H4 adalah hanya sekedar MA5, MA10 ataupun min BB pada time frame di atasnya. Untuk lebih jelas arah tren yang sebenarnya, kita lihat start time frame di atasnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, maka dia tertahan di area min BB, MA5, MA10 dan min BB. Sebab itu tidak ada penerusan untuk penurunan. Memang di sini kalau kita melihat daily, di sini ada satu ekstrim, ada TP wajib, dan di sini ada ciri-ciri MHV. Ingat kembali kepada ciri-ciri MHV. MHV ini baru boleh dikatakan valid apabila ada candle arah kuku. MHV juga boleh berlaku beberapa kali selama belum ada arah kuku dan selama tiada momentum MHV itu masih dikatakan valid ya. Jadi MHV baru boleh dikatakan valid minimal ada candle arah awal ataupun lebih bagus bila ada momentum. Jadi kalau penurunan sekedar daripada MA5 high kepada MA5 low dan BB itu karena di H4 ini ada satu sinyal momentum dan membuat re-entry. Oke, di sini ada re-entry. Boleh kita masuk? Boleh, sebab re-entry ini datang dari re-entry yang natural. Dia belum membuat re-entry, buat sekali re-entry dan turun kepada apabila sampai ke kawasan low BB tidak lanjut dengan arah kuku, artinya momentum yang ini belum dikatakan momentum yang kuat karena sebenarnya di sini masih bertentangan dengan arah tren naik. Meskipun re-entry daripada daily ini bukan re-entry yang kuat sebab dia bukan datang seperti ini, bukan datang daripada re-entry momentum, tapi datang daripada re-entry hilang volume. Jadi sebab itu kita boleh sell di H4, kemudian kita boleh buy kembali di MHV. Jadi bagaimana cara kita menentukan TP? Nah, cara terbaik menentukan TP apabila re-entry H4 sudah ada satu reverse candle, maka dia akan ada ciri-ciri MHV buy. Ciri-ciri MHV ini masih berada di dalam keadaan uptrend pada daily, maka di situ kita dapat mengambil kesimpulan untuk TP ataupun exit karena ada potensi untuk naik balik. Sebab apa? Sebab momentum ini kurang kuat karena tidak membuat arah kukuh pada daily. Jadi ada re-entry H4 yang ada reverse yang memenuhi ciri-ciri MHV, maka di situ kita boleh keluar. Itu cara yang lebih optimal. Tapi ada cara kedua, sebelum berlakunya reverse dan retest pada H4, maka terlebih dahulu ada reverse dan retest daripada H1. Reverse dan retest pada H1 pun kalau kita lihat sudah keadaan BB mendatar, di sini kita dapat exit posisi kita ataupun TP kita. Ataupun lebih selamat kita TP sebagiannya kita pasang SL plus. Nah, itu lebih oke. Supaya misalnya kita punya re-entry di sini, katakanlah kita entry 5 layer atau 10 layer, kita makan 5 layer, sisakan 5 layer, misalnya kita pasang SL plus. Jadi walaupun market naik, kita nggak sakit hati karena sebelumnya kita sudah makan sebagian. Itu juga cara ataupun cara seni untuk kita makan TP dan cara untuk kita hold posisi. Oke? Dan ini contoh yang berlaku pada GBP USD dan sebelumnya Mimin juga ada entry dan makan TP juga di gold. Nah, gold banyak sekali diminati oleh trader. Di sini juga ada satu hal yang serupa yang berlaku seperti GBP USD yang tadi. Kemarin itu Mimin sempat entry di sini dan sempat Mimin share dalam support group dan di sini Mimin TP. Oke, kenapa TP? Karena di sini ada momentum dan ada re-entry. Re-entry ini boleh kita masuk. Tetapi kalau kita lihat daily di sini masih dalam kawasan MA5, MA10 dan candle-candle masih berada di atas BB. Nah,
Tetapi kekuatan re-entry ini tidak boleh dikatakan kuat sebab datang bukan dari momentum. Datang pun dari candle arah, arah ini bukan arah yang pertama, ini arah yang pertama. Jadi bisa dikatakan kenaikan dan penurunan ini dalam keadaan sideways kalau kita melihat kepada daily dalam keadaan BB mendatar. Artinya re-entry di sini buy, apakah valid? Valid. Kalau kita tunggu validasi, maka kita perlu menunggu candlestick momentum buy. Dan hari ini ada satu momentum buy yang artinya tren di H1 ada pergerakan. Sehingga kalau kita masuk buy di sini lebih aman daripada perjalanan sideways yang panjang. Tapi kita kesampingkan dulu perjalanan untuk memvalidkan re-entry. Di sini kita akan coba fokuskan kepada MHV ataupun kalau kita sudah entry sell di area re-entry 4, bagaimana cara kita hold dan bagaimana cara kita TP. Oke. Untuk cara hold, apabila candle momentum yang di belakang ini sebenarnya apabila ada arah kukuh, tapi di sini tiada arah kukuh. Re-entry ini boleh masuk, boleh dengan konfirmasi time frame keduanya. Kalau H4 dengan H1 dia masih berada ekstrim BB mendatar. Jadi ketika sampai di kawasan low BB, dia sudah membuat sekali momentum, kemudian dia reject di pada low BB mendatar, maka di sini kita putuskan untuk TP sebagian atau kita boleh TP setelah ada satu candle reverse karena candle reverse memenuhi ciri-ciri MHV yang pertama. Jadi syarat MHV berlaku setelah ekstrim dan ada reverse. Kita boleh makan. Ya, itu untuk cara kita TP. Atau kita entry di sini beberapa layer, misalnya 5 atau 10 layer, kita makan 50% ataupun 70%, sisanya kita pasang stop loss plus. Sebab apa? Sebab daily tiada signal sell, yang ada masih dalam keadaan sideways. Jadi potensi buy masih berlaku. Jadi kita harus ambil TP sebagian. Walaupun re-entry-nya bukan bersumber daripada candle momentum, tapi kita tetap harus hati-hati. Mid BB adalah garis pemisah antara kenaikan dan penurunan. Ya, jadi MAV ini baru akan jalan, baru boleh dikatakan valid setelah muncul arah kukuh. Maka MAV ini pun dikatakan dan dinyatakan valid dengan destinasinya kepada top BB. Kemudian dia lanjut dengan momentum, maka perubahan daripada penurunan ini ke kenaikan ini mulai berubah. Oke. Nah, tapi di sini pun tiada membuat arah sebab dalam keadaan sideways. Tapi kalau ada momentum saja di H4 kita boleh follow sekali. Nanti apabila sudah berlaku reverse memenuhi ciri-ciri MAV seperti ini, nah disitulah area kita TP. Oke, kalau di gold ini kemarin juga memenuhi ciri-ciri SOP yang Mimin bagikan dalam support group. Sebenarnya kalau kita gunakan SOP, kita sudah makan TP di maksimum TP. Oke. Nah, di sini ada satu re-entry. Contohnya kalau kita gunakan SOP yang Mimin bagikan dalam grup. Ini re-entry, time frame kedua berlaku ekstrim diamond. Oke, ini kalau kita mengikuti SOP, di sini ada ekstrim diamond, dari first ada retest, ekstrim BB mendatar tapi ada EMA 50 dan kita masuk entry di time frame ketiga di M15 setelah adanya arah kukuh. Kalau kita ikut seperti SOP, baru kita tarik Fibo dari arah kukuh ke shadow tertinggi ya, dan di sini kita boleh makan TP di 261 ya. Nah, di sini pun kalau kita belum TP, nah kita harus TP di MHV. Ekstrim TP wajib MHV. Di sini kalau kita makan TP dengan BBMA. Di SOP ini lebih solid, lebih flat. Kalau kita entry pun SL kita beberapa pip atau menunggu momentum yang baru. Seperti itu. Jadi ada SOP yang Mimin bagikan dalam grup kalau mau menggunakan SOP dengan
dibongsang, dicari kembali itu bisa digunakan dan itu bisa lebih flat ya, ketimbang misalnya tidak mau menunggu MHV terbentuk. Sebab apa? Sebab sebenarnya sel ini masih bertentangan dengan daily, sama seperti goal yang tadi. Sorry, sama seperti GBP USD yang tadi kita contohkan. Yang ini dia masih berada di kawasan re-entry daily, meskipun re-entry itu bukan bersumber dari momentum, tapi kita tetap bisa gunakan validasi dengan momentum di H1. Ada momentum, ada re-entry, maka validlah re-entry daripada daily itu sendiri. Oke. Selama belum ada momentum sell yang baru, maka re-entry daripada daily tersebut masih valid di konfirmasi-konfirmasi pada H1. Oke, semoga bisa menjawab untuk pertanyaan Bang Nazar, bagaimana cara kita hold posisi ataupun exit ya untuk pada re-entry yang tidak lanjut dengan momentum ataupun MHV. Sebab lihat satu time frame atasnya, kemudian lihat reverse di area MHV untuk kita dapat keluar. Oke. Dan ini Mimin alami dan Mimin entry di goal kemarin itu ya, sempat Mimin share dalam support group. Jadi kebetulan ada pertanyaan yang sama dan yang itu juga Mimin lakukan dan terapkan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan SOP dalam grup. Ya, SOP dalam grup bisa menggunakan Fibo, itu cara pertama. Cara kedua, kalau ada candle reverse di H4 keluar ataupun lihat di time frame H1, apabila dia sudah mulai mendatar ataupun reverse retest, sebelum terbentuk reverse retest di H4 boleh langsung keluar. Atau cara ketiga, keluar dari layer beberapa, sisakan dengan SL plus. Yang penting entry kita sudah benar. Untuk TP itu bisa cukup dengan sesuai target, bisa menggunakan SL plus dengan close sebagian, bisa keluar setelah munculnya candle reverse. Jadi ada beberapa opsi yang dapat dipilih oleh teman-teman, mana yang nyaman dan mana yang memudahkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini berkenaan dengan pertanyaan yang lumayan banyak. Semoga bisa dimudahkan kepahaman dan dapat diterapkan di dalam trading teman-teman. Sampai di sini dulu, Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh gunakan link Saweria untuk memfilter lebih mudah bagi Mimin. Sampai di sini dulu, selamat belajar, selamat mengkaji, dan selamat membacktest. Salam profit.